Jangan-jangan mau dibahas itu ya? Boleh. Itu main, jadi di dalam sininya tukang sayur tuh dia main bentar. Jadi dia main sama nenek-nenek gitu. Oh, jadi ini 1 perempuan 4 laki-laki di dalam waktu yang bersamaan, berarti semua lubang bisa tercapai. Kau tanya coba teman kamu. Apa gimana? Maksudnya kayak Ada juga cewek yang punya pasangan, punya pacar, malah dibantu jualan sama pacarnya, Cong. cewek saya bisa spek ini, Pak. Belum tentu bini Bapak bisa gitu. Akhirnya mainlah dia sama pacarnya dulu dong. Habis itu tukeran. Udah mana tukeran, gue tanya, terus anak mana? Anak pacar lo apa temannya? Anak temennya lagi. Ya Allah, terus gimana itu pacarnya coba? Ya, udah on? Udah on. Nah, oke. Spadis pakbor semuanya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah kembali lagi di Kasih Pahim ya semuanya. Habis bulan puasa kayaknya langsung semangatnya lebih ya udah lebih cegreng kali ya. Oke, nggak usah lama-lama kali ya. Gue mau nyambut nih bintang tamu kali ini. Ini mungkin kalian sudah bisa nebak dari baju gue. Jadi dari baju gue, karena gue nggak punya lingerie, gue punyanya baju tidur begini. Jadi kayak ya kita sambut aja Kak Anissa Alatas dari Bincang Ranjang. Hai. Cukurukukukru. Gitu kan. Hai Kak, apa kabar? Halo, apa kabar? Ya ini gede banget ya, Kak? Gede Gimana banget gitu ya. Rame ya, Cin, ya Allah. Oke, apa kabar? Kok jadi gue yang deg-degan ya? Aku juga sih. Kenapa ya? Gue jadi kayak berasa mau diinterview. Biasa gak kalau misalkan kakak podcast gitu kan, biasanya kan yang seksi-seksi. Tapi kok kalau jadi narasumbernya Bincang Ranjang, bajunya nggak boleh baju ronda gini. Oh, nggak Harus boleh. yang agak kelihatan gitu. Oh, harus ada yang gitu ya. Oke. Nggak cocok gue ini kayaknya. Apa gak laku gue jadi ani-ani ya? Kok ani-ani? Oh, iya. Jangan-jangan mau dibahas itu ya? Boleh. Oke, Kak. Jadi aku spill dulu ya. Aduh, sampai muncrat nih. Pengen spill dulu nih sama semuanya. Jadi aku adalah salah satu penonton setia Bincang Ranjang. Terima kasih. Karena aku cukup menggugah gitu ya. Topik-topiknya. Kadang bikin gemes, kadang bikin kayak oh iya masa sih, sebuah pengetahuan yang baru gitu menurut aku gitu ya. Aku kan si polos nih. Si paling polos Ya. Pick me, ayo dong, komen pick me, please dong, please hujat gitu. Jadi selama di Bincang Ranjang nih ya Kak, aku tuh sebenarnya lebih penasaran ke kakaknya sih. Oh gitu, bukan ke narasumbernya. Bukan, kayak wow, hebat juga bisa ngobrol. Kalau gue sih udah emosi gitu, kayak ada bicarain gadun atau apa gitu ya. Boleh ceritain gak sih Kak, awal mulanya tuh podcast gimana? Awal mulanya sebenarnya jujur aku dulu kepengen banget punya podcast gitu kan, bikin something lah yang baru gitu kan. Terus akhirnya ditawarin lah gitu kan sama temen gitu kan, bahwa nih ada satu PH gitu yang mau ajak kerja sama, yang mau bikin konten juga. Kebetulan punya konsep gitu kan, karena aku pikir kalau podcast duduk sambil ngobrol gini kan biasa ya gitu. Aku pikir boleh nggak sih kalau podcastnya di kasur aja gitu loh. Sambil ngobrol, kayaknya kalau di kasur tuh lebih nyaman, lebih banyak cerita yang bisa kita share gitu loh. Kayak pillow talk gitu ya. Iya, awalnya memang namanya pillow talk. Oke. Cuma kalau dicari pillow talk tuh malah keluar konten-konten luar lah pokoknya gitu. Akhirnya kita ganti lagi jadi namanya Bincang Ranjang. Gitu. I see. Tapi Kak, aku masih gali Kakak ya. Tapi sebenarnya gini, Kakak kalau saat membawakan konten tersebut kan itu banyak nih yang nanya kan, asli Kak itu narsumnya? Sejauh ini aku sama tim sih memang concernnya dengan cerita-cerita yang real story sih, gimmick, no settingan. Aku nggak mau. Karena secara feel kalau kita ngobrol gitu kan dengan orang yang memang beneran punya cerita itu feelnya akan beda gitu. Jadi apa yang disampaikan tuh beneran nyampe. Tapi kalau misalkan Kakak nih kan pasti pas ketemu pertama kali nih ya, behind the scene-nya nih, kan Kakak tahu identitas aslinya. Iya kan? Iya.
kira-kira kakak kebayang nggak sih saat dia melakukan hal tersebut gitu? Kalau justru bukan pas karena aku kenal tahu dia pas di balik layar gitu ya. Kadang kalau dia lagi cerita gitu kan, aku suka berimajinasi sendiri gitu. Kayak contoh bukan berimajinasi yang aneh-aneh, walaupun memang banyak sekali cerita-cerita bincang ranjang yang memang kita mengangkat hal-hal tabu kan. Cuma kayak contoh, pernah ada kejadian, jadi dia nih cewek BO-an gitu, apa open BO, dan di mana ternyata si kliennya yang booking dia itu nggak punya kaki, kakinya nggak ada, Chong. Tunggu, dua-duanya nggak ada kaki. Dua-duanya nggak ada kaki. Oh, dia ngelayanin cowok yang Lu ngebayangin kan? Iya, gue lagi nalar, gue lagi mencoba nyampe ke situ dulu. Dia ngelayanin cowok yang gak punya kaki. Ya terus dia cuma kayak selutut gitu doang, udah nggak ada kakinya. Oh, berarti Gitu. gayanya nggak banyak ya kak ya? Kok jadi kayak Gue kebayangin kalau doi di atas gimana tuh? Waduh kak, terbatas lagi kayak kita juga ngomongin ukuran lagi di sini, nyampe kagak tuh gitu kan? Waduh, Yang kayak tapi gitu. Kan gue jadi kebayangin, terus gue bilang, nah terus lo ngapain aja, lo main, ya main gitu kan. Pertama kali aku jadi pas dia datang, pas dia cerita nih, pas dia datang gitu kan, langsung ketemu di kamar kan gitu kan, katanya langsung ketemu di kamar. Terus dia memang melihat ada kursi roda di kamar itu. Gue pikir mungkin orang keseleo atau kakinya patah atau gimana, mungkin dia nggak paham atau mungkin lagi sakit atau gimana gitu kan. Terus dia ke kamar mandi, udah say hi gitu kan, ke kamar mandi, bersih-bersih segala macam, ke kasur lah si perempuan BO ini, ke kasur. Nah kondisinya si kliennya itu ya ditutup gitu kan, pakai dia punya selimut gitu kan, ditutup gitu. Terus katanya si bapak itu minta di SP, di BJ ya kan, minta di BJ. Pas dia buka, kok nggak ada kakinya. Wah, dark banget coy. Aduh, gue nggak mau ketawa lagi. Gue nggak. Astaga. Enggak. Tapi gue kebayang gitu kayak. Iya kan, lu ngebayangin dong pasti kan. Maksud dari dia cerita kan lu membayangkan gitu. Terus akhirnya itu ngapain lo akhirnya dia nggak BJ si bapak itu. Sampai dalam hati gue ya kak, dia bilang gitu, gila maksud udah kakinya buntung gini, bukannya insaf, bukannya tobat, dia malah beginian. Maksudnya iya, gitu kan. bener setuju kayak. Tapi itunya nggak buntung kan? Iya ada Cang. Siapa tahu ikutan buntung. Kan yang disunat ujungnya doang, nggak setengah. Iya, maaf. Iya. Terus akhirnya akhirnya dia main lah gitu. Itu gitu ya Allah, ngeri banget ya. Aduh, tapi itu maksudnya itu cerita yang paling absurd kak? Kalau yang lebih aneh lagi dari itu ada kak? Yang lebih aneh lagi apa ya? Nggak paling sih, maksudnya di Bincang Ranjang tuh banyak banget cerita yang main sama adik kandung sendiri. Oh waduh, ngeri banget. Main sama adik kandung sendiri, main sama omnya sendiri, sama dia sama sama omnya, sama suami nyokapnya, yang itu bapak tirinya, bapak sambungnya gitu. Oh wow. Ya, sama mertuanya. Iya. Wah, sakit jiwa bro. Itu beneran ada. Gue kenal baik sama mereka orang gitu kan, akhirnya mereka speak up untuk bercerita. Itu beneran. Sampai akhirnya dia divorce sama si suaminya itu, karena ya kebayang-bayang dong, lu bayangin aja abis nih sama mertua lo kasarnya. Terus malamnya laki lo ngajakin main. Jadi kan kebayang-bayang abis kejadian yang sebelumnya itu kan. Terus dia nggak berani cerita, dia nggak berani share itu ke mantan suaminya. Akhirnya timbulnya trauma, jadinya kesel sama suaminya, terus kayak nggak nyaman ada di situ, yang kayak gitu sih. Akhirnya dia minta, jadi kita divorce aja deh gitu. Akhirnya udah divorce. Oke. Ini menarik nih kak. Banyak ya kayak tiap hari ada kasus di berita-berita atau apa, pasti tiap hari kakak ngelihat lah ya, atau enggak seliweran di TikTok tentang pelecehan, itulah ya, atau perkaos gitu ya. Kak, pandangan kakak
kenapa semakin banyak sekarang kasus seperti itu di Indonesia? Gue rasa mungkin nggak sekarang, dari dulu pun memang udah ada kan. Maksudnya dulu gini, kalau dulu kita kan nontonnya berita yang ada di TV, kan sosial media dulu tuh belum ada kan. Dan maksudnya kita nggak leluasa lah mengakses itu. Kalau TV kan nggak semua orang mungkin dulu punya TV gitu kan. Ya di berita-berita itu kan tindak-tindak kriminal yang perkosa ini itu segala macam kan sebenarnya udah banyak dari zaman dulu, udah ada di TV itu gitu. Mungkin kalau sekarang karena ada sosial media, kita orang lebih mudah untuk mendapatkan informasi-informasi itu, dan banyak orang juga yang nge-share itu kan gitu loh. Jadi gue rasa memang itu udah ada dari dulu. Kalau nggak percaya lu ke polsek terdekat ya, dari tahun berapa tuh pelecehan seksual udah ada kasusnya. Itu tuh dari zaman dulu udah ada, cuma nggak ke-expose aja gitu. Aja ya. Memang ya kalau gue pribadi sebenarnya balik ke personalnya masing-masing sih. Karena kan banyak faktor yang menyebabkan mereka melakukan hal itu. Ada tuh dulu di salah satu stasiun TV kejadian yang di dalam penjara itu loh, apa sih? Kejadian bukan hanya karena niat dari pelaku, tapi karena ada kesempatan. Nggak punya waspadalah, waspadalah. Nah, oke. Ya, siapa ya itu namanya ya? Bang Napi. Assalamualaikum Bang Napi. Masih ada kan? Nggak ada dong. Udah nggak ada ya? Ada kan? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Programnya kan? Programnya. Apa sih? Absurd banget. Kayaknya nggak nonton TV kita ya? Enggak, kebanyakan nonton TikTok saya nih. Jadi banyak gitu, maksudnya kejadian nggak cuma karena memang ada niat dari pelaku, tapi memang juga ada kesempatan. Apalagi zaman sekarang, maksudnya ya kita nggak nyalahin ya, banyak sekali maksudnya yang modelan memang sengaja menjajakan diri atau yang kayak gitu-gitu kan. Jadi iya. Berapa Mbak? Oh kayak gitu. Masuk nih. Berapa nih, gue seneng nih. Emang berapa? Nah, saya ya kakak bisa menilai sendiri ya, kalau bentukan kayak gini berapa ya, mahal lah, 1M lah, 2M lah, paling nggak punya Ferrari Lamborghini Aventador lah. Oke, 271 T. Oh ya, boleh. Wah, gua hampuranya gitu, hampura. Oke Kak, kita lanjut. Ini CWBO. CWBO, aku pengen bahas. Jadi gini Kak, kan ada tuh cewek-cewek yang main di aplikasi kan. Ijo. Ada yang. Emang ada lagi ya selain Ijo ya? Ada waktu itu. Apa Mas selain Ijo? Apa Mas? Ini lebih tepatnya nanya ke sini. Pak produser, apa aplikasinya saya boleh tahu? Merah kuning. Oh ada ya? Ada, merah itu inisial T. Aduh nggak tahu lagi. Tak. Kita boleh sebut. Jadi ada aplikasi merah namanya, kita sebutnya Tinta ya gitu. Dia tuh sudah menjajakan kayak kan bisa swipe right, swipe left ya. Jadi ke kanan ke kiri gitu. Kalau ke kanan kemana? Kalau ke kanan itu berarti mau tuh kita chat-chatan sama dia. Kalau ke kiri itu kita tolak. Di situ banyak Kak dulu tuh ya, waktu gue main gitu ya. Temen gue juga main kan nih. Ketemuan deh tuh lo sama temen lo nggak sengaja? Iya emang sengaja, dia tuh main deket-deket saya biar ketemu sama saya, biar diledekin saya gitu. Ternyata aplikasi ini buat ini buat cewek BO. Gue baru tahu di situ coy. Jadi aplikasi T ini sekarang udah ada deskripsinya. Lanjut ada nomornya, terus bisa DP begitu-gitu. Menurut kakak, aduh baru tahu lagi gue. Iya, menurut kakak ini pandangan BO ya, ini BO. Iya. Sebenarnya BO ini kenapa sih makin merajalela saat ini? Dengan semua segala kecanggihan yang sudah ada, kakak aja baru tahu kan di aplikasi T tuh bisa jualan. Menurut kakak nih kenapa semakin merajalela nih ya? Apa semakin susah cewek cari duit? Gitu. Kalau ditanya kenapa, mungkin gaya hidup mereka nggak ya sih, gaya hidup mereka yang memang pengen punya uang banyak dengan cara yang cepat, terus dengan ngepet aja harusnya ya. Emang masih ada ya? Harusnya beli babinya di mana sih? Nah itu dia harus jadi babi harusnya masalahnya gitu. Iya sih. Terus Kak, maaf ya Kak. Lo katanya suka gibah lu. Iya. Lebih gibah lagi bisa nggak? Maaf. Ya boleh lanjut Kak, lanjut juga. Iya.
Aku melihatnya maksudnya dari gaya hidup sih. Satu mungkin Oke. pendidikan, kedua ekonomi, Ah. ketiga ya gaya hidup. Gaya hidup. Oke. Logikanya kalau dia mampu-mampu banget ya ngapain BO, Cong? Iya sih, iya. Tapi kebanyakan, I'm so sorry, cewek-cewek BO ini, kok gue jadi stereotype ya, maaf banget nih. Dari luar kota gak sih? Soalnya gini, Dari daerah. dari daerah. Soalnya kalau misalkan orang Jakarta asli, Kak, gayanya nggak begitu lagi. Maaf deh, gue jahat banget gak sih mulutnya kayak gitu? Enggak kan? Enggak kan? Iya kan? Gue nggak jahat kan mulut gue? Tapi mungkin ya kebanyakan 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 kan. seperti itu ya. Ya itu dia mungkin contoh, makanya gue bilang satu faktor ekonomi pasti kan gitu loh, faktor ekonomi yang memang tidak mumpuni. Gimana caranya ya mereka ya fight lah di Jakarta gitu, apalah buat fight. Nah dengan ekonomi yang rendah di Jakarta jadi apa, Cong? Ih, Mau kerja apa? jadi Terus oke lah dapat kerja yang halal gitu, gajinya berapa? iya sih, kan nggak kebeli Louis Vuitton ya Kak. Louis Vuitton, Makanya. Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Hermes, 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 Chanel, Chanel, oke. nggak kebeli dong. Nggak kebeli, ya. Minimal motor Mio pun Ya, nyicilnya sesak napas gitu. iya. Iya, sedangkan kebutuhan keluarga mungkin dia menyekolahkan adiknya, dia menyekolahkan ya saudaranya di kampung atau gimana ya intinya. Ya itu kan entah mereka jadi tulang punggung atau apa. Jadi yang mengharuskan mereka untuk itu. Setahu gue sih ya sejauh ini tamu-tamu bintang tamunya Bincang Ranjang ya bercerita maksudnya. Ya karena itu sih, karena memang ya faktor ekonomi, mereka pengen punya duit cepat dan banyak gitu dengan cara itu. Cuma kalau diaplikasikan bukannya murah ya, Cok? Iya murah sih, kayak cuman berapa Pak? Saya pengen nanya, kan saya tidak pernah pengguna, coba kasih tahu saya rate-nya berapa Pak? Coba Pak. 3,5 tuh ngapain 3,5 Pak? udah sama kosan, Emang sama tempat kan? Udah include? include, lu bayangin. Dan gak tiap hari mereka dapat pelanggan juga kan. Oke, at least sehari dua berarti 700. Ya pokoknya segitulah. Ya, tapi lumayan dibandingin mereka harus kerja panas-panasan di luar capek. Iya, di kosan doang ya, di kosan doang dapat Iya. misalkan 350 Ya minimal dikali- masuk angin lah tiap hari mandi. Iya. Kalau ketemunya ada 4 berarti 4 kali mandi. Iya lubang bawah mah apa jadi gitu kayak hoh gitu, jadi bolongnya kayak hoh gitu kan. Ya, astagfirullah. Mulut gue nih kalau kayak gini-gini nih maaf ya, jadi ngebayangin gitu. Tapi Kak, kalau cewek-cewek BO gitu ya, berimpact gak sih sama the real life-nya? Maksudnya dia kan punya pacar ya. Gue nggak tahu dong. Dia menceritakan gak kayak impactnya kayak apa sih setelah lo BO gitu? Tapi jangan salah, ada juga cewek yang punya pasangan, punya pacar malah dibantu jualan sama pacarnya, Cong. Ah sakit. Dijual bahkan dia sama pacarnya. Itu ada. Itu salah satu narasumber bicaranya, ada yang pernah cerita bahwa dia dijual sama pacarnya. Dibantuin cari klien. Kayak quality control kali ya, cowoknya kali Bisa ya kayak, jadi. kurang nih gayanya nih, gitu kali ya. Ini cewek saya bisa spek ini Pak, belum tentu bini bapak bisa gitu. Bisa jadi. Oh bisa jadi. Wow hebat juga ya, menarik juga tuh bisnisnya. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Langsung gue lihat nih karyawan gue mana yang bisa gue jual. Ya, tapi ini seru banget. Oke, ini cewek BO ini kan sebenarnya apa ya? Aku lihatnya, ya udahlah, itu salah satu pekerjaan mereka. Dan sekarang udah mulai kayak terang-terangan juga gitu loh. Kalau misalkan di aplikasi ya gitu kan. Menurut kakak, sekarang norma perempuan tuh jadi bergeser gak sih Kak? Kayak kalau cewek mau kaya tuh gampang, tapi kalau cowok tuh susah. Bener gak sih? Kayak gitu. Kalau cewek nih mau kaya, cari gadun aja Tapi kalau cowok, ya masa jadi simpenan juga nggak mungkin harus. Ya ada. Banyak, Cong. Aduh. Makanya nonton Bincang Ranjang. Oh iya. Tapi aku nggak lihat yang. Aku lebih tertarik yang perempuan itu, pengen julid soalnya. Ada cowok. Bahkan gini. Ini kalau yang cowok ya, sesuai pengalaman aku, teman-teman narasumber yang pernah datang ke Bincang Ranjang, cowok ada yang jualan. Cowok ada yang jualan, bahkan dia jadi berondong arisan bergilirnya tante-tante. Secakep apa sih dia? Secakep itu buka bisa jadi bahan giliran.
Iya mungkin kalau buat tante-tante lumayan kali Cong, yang penting kan servisnya. Oh, servis sama ukuran durasi kali ya. Itu dia, betul. Oh, siap. Di sini ada yang sekiranya mumpuni nggak buat kita gilir arisan nih? Ya, ini saya bisa, saya ada CV-nya. Nanti saya kasih aja ke kakak, siapa tahu bisa lah dipromotin lah, muncrat ya, Bab. Terus ada yang memang dia jadi simpenan, Oh. yang sampai akhirnya mungkin kalau tantenya ada yang cocok tuh dia disimpan sama si tantenya. Wah. Ada yang sekali main aku dapat 10 juta. Ih, Wah, serius? gimana kita main aja? Gitu. Ih. Wah, gue jualin yang mana nih kalau kayak gitu ya? Seru nih gue. Yang mana Oke. Saya udah punya CV-nya. Oke lah. Ini cowok, Kak. Cowok. Tapi dia menjelaskan gini, maksudnya kan hampura tante-tante di sana ya Allah. Kan tante-tante. Tante-tante. Ini kan tante-tante Kok dia sosialita bisa gitu, dia Cong. berdiri gitu buat tante. Maksudnya gini, tante-tante. Terus dia ngelihat kan visual nih. Kan cowok kan biasanya rata-rata visual ya, Kak ya. Sekarang mungkin Nggak jadi- juga. Nggak juga. Kau tanya coba teman kamu. Gitu. Apa gimana? Maksudnya kayak logika gue tuh belum nyampe. Nih kan lo berdiri itu perlu kayak gue nafsu banget nih, ya kan Kak? Kayak gitu. Terus kan tante-tante, gue bayanginnya bukan Sophia Lajuba ya, bukan nih. Tante-tantenya tuh kayak Ya lu ngebayangnya jangan gitu. Tante-tante yang berani bayar berondong itu kan otomatis dia sudah maintenance dirinya sendiri dong. oh yang cakep yang juga udah ya. yang gak, walaupun gak cakep-cakep banget tapi kan yang ngerawat lah minimal gitu loh. Tapi kan tante Kak, Iya paham, udah turun mesin berapa kali kan tuh. Iya, gitu. Cuma memang ada juga yang seleranya kayak gitu. Laki-laki yang memang sukanya sama perempuan yang jauh lebih tua tuh ada. kan nggak nenek-nenek juga Kak. Ini kan dia kita ngebahasnya tante, aja. Cong. Oh tante. Tapi nenek-nenek juga ada tahu. Mas, Iya lagi. enggak itu nenek-nenek ini jadi klien atau apa nih? Dia pernah main sama gue nggak tahu ini bukan cerita Bincang Rancang ya kayaknya deh. Gue cerita dari Temen nih siapa gue ya? nih Iya, ini cerita-cerita di yang luarnya belum Bincang keluar Rancang. nih. Dia Dia main sama nenek-nenek gitu. Gue juga bingung itu rasanya kayak apa ya? kayak kerupuk kulit Kak, krenyes gitu kan. Kayak masuk dalam gua nggak itu? Nggak ada lemaknya nih, hilang nih. Wah, peot semua nih gitu kan. Wah, Iya itu. iya kan? Ya kan fetis, lebih ke fetis nggak sih? Enggak, tapi kayak aku enggak. Fetis lo paling aneh apa? Iya. Masa hampura suami enggak ngapa-ngapain ya. Aku paling ya paling kostum doang sih Kak. Ya mungkin ya nenek-nenek bayangin deh lo fetishnya nenek-nenek pakai kostumnya Spider-Man yang warna hitam loh. Tahu kan banyak tuh di TikTok ya. Iya pakai kostum Venom. Iya Yang bisa sletingnya dibuka loh Kak. Gue punya satu Kak, beneran gue jujur nih kali ini nih. Oke. Sumpah itu fetish gue. Beli di mana sih? Toko oren. Oh ada ya? Ada dong. Aku Iya, ukurannya iya. XL. Oke. Lo mau dibeliin apa gimana sih? Enggak, udah. Oh, udah. Aku butuh Spider-Man yang asli, sayang. Yang warna merah. Jangan yang hitam dong, capek, bosen. Ganti kostum coba. Gue kayaknya di rumah sih ada tapi yang langsung yang transparan gitu. Oh gitu. Emang nih kita bahas yang lingerie ya. Nih seru nih. Kak, ini kan mohon maaf ya. Gue tuh pengetahuan soal dunia karena gue mungkin nggak terlalu suka sama dress atau apa segala macem ya. Gue minim sekali soal lingerie. Menurut Kakak seberapa penting lingerie di rumah tangga? Seberapa penting? Sebenarnya tergantung laki lo sih. Oh tergantung Iya. ya. Kalau gue, aduh ya lo ngomongin rumah tangga. Enggak ya, ya nanti kita bahas yang itu ya mau hampura. Gue berapa kali hari ini coba kita gerah banget ya. iya kenapa jadi panas gini sih? Ini udah nyala 16 kan dua-duanya ya. Kenapa jadi panas ya? Astagfirullahaladzim. Nih Rumah tangga ya? lingerie ini nih. Aduh. Oke, seberapa penting? Kalau menurut gue sih ya, kalau gue pribadi ya lebih nyaman aja. Maksudnya kalau di rumah, ya mas lo di rumah pakai kebaya, Cong. Iya Kalau sih. gue sih lebih nyaman kayak dasteran, baju tidur yang lingerie kayak gitu itu lebih nyaman aja. Maksudnya lebih homey lah homey. gitu. Dan kalau memang punya pasangan, ya secara nggak langsung ya memanjakan lah si laki-laki itu melihat istrinya pakai baju yang lucu-lucu, yang seksi-seksi. Tapi kan dilihat juga sama anak daripada kita. dia ngeliat yang lain. Iya, Mm-mm. oh iya ya. Lo mending laki lo ngeliat lo pakai lingerie apa ngeliat perempuan lain pakai lingerie? Aduh laki gue ngeliat gue pakai boxer mulu lagi. Lu ngeliat apa ya di luar sana ya?
Iya kan, di TikTok mana berkeliaran, di mana-mana itu perempuan. Iya lagi. Yang joget gitu-gitu kan. Wah iya. Coba lu Betul cek juga. TikToknya, dia follow-nya siapa aja. Ya gue tahu sih follow-nya siapa aja. Gue kompor banget ya Allah. Tapi Kak, kalau soal sekarang ini, kalau lingerie ini adalah salah satu hal yang dapat memanjakan pasangan. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya gimana ya? Ya, sebenarnya memanjakan pasangan kan nggak melulu pakai lingerie, kan banyak partnya tuh, banyak. Maksudnya ada treatment kita di rumah, perhatian sama suami, kan perhatian juga kan macam-macam ya, siapin makan, bajunya, gitu. Gitu. Iya sih. Maksudnya itu salah satunya ya. Salah Takutnya nanti ada yang nonton mama-mama Iya. komennya ina inu. Iya nggak apa, ya harus beli lingerie minimal ya guys. Tapi gue yakin kok, maksudnya banyak sekali perempuan-perempuan di sana yang maksudnya yang sudah berumah tangga pun pasti punya lah kostum-kostum baju-baju gitu lah. Nggak mungkin dia pakai sarung begitu kan. Ya. Ya, Lu di rumah gini kali ya? iya emang aslinya begini, Ya lebih Allah. nyaman. Laki lu yang pakai lingerie? Iya betul. Dia pakai tahu kan yang kancut yang ada itunya apa, belalai. Oh iya tahu, boxer yang ada belalainya. Lucu deh, gemes banget tuh. Itu full nggak tuh kira? Iya, full dong sampai mentok gitu kan. Hampuranya. Ya. Udah berapa kali gue hampura hari ini? Nggak tahu. Nanti dibikin giveaway aja ya. Berapa kali saya ngomong hampura dapat giveaway? Berapa ya? Berapa? Nanti ya kita ada di Tadi katanya deskripsi. 2,5. Wah, boleh sponsor? Tapi ada kayak nih, kita lanjut ya Kak. Selama kita balik ke bincang ranjang sebenarnya, kalau ceritanya kan dari tadi bikin gua shock mulu ya Kak. Cerita-cerita lo itu kayak yang fetish sama nenek-nenek segala macam. Ada gak narsum yang paling bikin lo shock, total shock, kayak gue nggak percaya lagi nih the real cerita asli, tapi beneran ada ya gitu? Ada gak? Sejauh ini sih gue percaya semua ya, karena aku sama tim udah mensortir itu kan. Cuma yang bikin shocknya, contoh, ada yang dia punya fetish seksnya in public area. Normalnya seks in public area di mana coba? Aduh. Pantai. Oh pantai, iya. Iya kan, kolam renang, parkiran mobil. Lo mau tau nggak dia di mana? Di tukang sayur. Tunggu dulu. Di tukang sayur, Cong, sama lakinya, Cong. Tukang sayur? Beneran. Ada tukang sayurnya di situ? Enggak, jadi mungkin ini tukang sayur di depan perumahannya ya ceritanya. Yang sekotakan gitu, tau nggak, jualannya bukan di gerobak. Terus si tukang sayurnya ceritanya dia memang sama suaminya tuh asik banget, maksudnya punya fetish yang aneh-aneh dan mereka ngeklop lah buat ngelakuin itu. Kejadian lah, dia lagi beli sayur, dianterin suaminya pakai motor. Nanti tukang sayurnya ini mau anterin sayurnya dulu ke komplek mana gitu, tinggal mereka berdua doang dong. Itu main, jadi di dalam sininya tukang sayur tuh dia main bentar. Terus gue bilang, lo dapet enaknya nggak? Tapi enggak, gue cuma dapet deg-degannya doang, tapi seru, Cong, lu coba. Ya kali gue nyoba main di tukang sayur gitu kan, gitu loh. Nyampur sama ikan asin dong. Iya gak sih? Gue takut salah masuk, bukan barang laki gue, malah terong ya, makanya kan kayak timun gitu. Tapi boleh lah buat alat bantu kan, walaupun gak bergetar. Iya sih, iya. Tapi kan ya, dan itu kan main cepet pasti kalau yang kayak gitu. Iya, cerat aja selesai, udah. Bisa ya? Bisa. Wow, hebat juga. Nah, kalau di mobil mungkin udah biasa ya. Oh biasa. Udah biasa. Bener-bener sih. Iya, sudah banyak lah yang melakukan itu. Banyak, gitu kan. banyak. Yang di pinggir pantai juga itu lucu sih. Aduh, gue kepengen banget lagi begituan di pinggir pantai. Hah? Iya. Kak, pas? Ya di Pasir loh, maksudnya kayak, bayangin. Ya dialasin dong. Iya kan, apakah itu tiker kagak kemana-mana kan? Jangan pakai tikar. Jangan. Iya kan, gue bayanginnya tiker lagi, maaf banget nih ya. Iya gak sih, kalau di pantai pakai tiker. Dasar orang kampung gue ini. Ini mainnya di Ancol pasti. Iya kan, gue pikirannya cuma di situ dong. Banyak kali. Oh banyak ya? Banyak tuh private beach gitu kan. Wah mahal ya bos. Aduh gemes. Iya benar-benar ya. Iya private gitu. beach. Terus yang aneh lagi ya, dia main berlima. Gimana?
Gimana? Berlima. Berlima cong. Jadi gambreng dulu kali ya. Kan kamu gak masuk lima ya. Iya, ini berlima. Berapa? Dia sama si cowok bule ini 4. Oh, ceweknya 1. Nah, ini gue sambungin lagi sama yang tadi dating apps. Jadi dia main dating apps, terus ketemulah satu bule. Di treatment lah sama dia, treatment baik lah, chatting-chattingan, gitu-gitu segala macam. Pokoknya akhirnya dia ketemuan lah sama ini bule. Janjian di Bali. Asik gak tuh Bali, cong. Janjian di Bali. Akhirnya sebelum dia berangkat ke Bali atau pas udah nyampe Bali gitu, si cowok bule ini bilang bahwa lu mau nggak kalau kita mainnya rame-rame sama teman gue yang lain. Karena diiming-imingin uang, jadi per orang. Seberapa tuh uangnya tuh? Per orang, pokoknya beramai-ramai itu berempat itu sama dia jadi berlima, dapat 10 juta aja dia. Doang. 10 juta per orang. Apa 10 juta? Ramean. Tapi memang dia punya fetisnya kayak gitu. Dia maunya main sama bule, terus rame-rame, kesampean lah, terus dibayar juga, Cong. 10 juta kan ya. lumayan sambil menyelam minum air laut ya. Bukan air laut itu, Maya. Gitu. Gue ngebayangin mulu, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya hampura, ya Allah. Makanya nih kenapa ya? Biasanya dingin sampai menggigil gue ini. Pembahasannya deh kayaknya sih ya. Gitu. Iya. Aduh. Oh, jadi ini 1 perempuan 4 laki-laki di dalam waktu yang bersamaan, berarti semua lubang bisa tercapai. Lubangnya kan cuma 2, Cong, yang depan sama yang belakang. Depan belakang, Masuk. 3 berarti ya? 3 dong. Ya itu. Mau 5 juga bisa Kak sini kan? Bule kelingking ya. Maaf. Bule semana sih? Kesegini ya sih bule? Bule. Kemarin kita balik lagi ya. Jadi kemarin aku ada bintang tamu Kak. Dia ngejelasin kalau misalkan gedenya ukuran bule. Kemarin itu botolnya ini lebih besar lagi. Jadi ukuran bule tuh ya, katanya segini. Tapi bule kan katanya loyo, letoy gitu. Letoy, terus katanya kan luarnya kan nggak sunat ya. Iya. Ya kan jadi plung gitu kemana-mana kayak Lego. Anjing gua nggak bayangin. Kayak sih kan plung gitu kan tiu gitu. Ngeng gitu. Gitu katanya bentuknya. Iya lagi nggak tahu. Kan gitu. Kalau tahu Kak. Kalau aku lihat di Twitter gitu kan bisa kan kita akses ya, jangan ngikutin saya, maaf banget. Tapi kadang-kadang suka yang aneh-aneh. Itu kayak gitu bentuknya Kak. Oh, ada gambarnya? Ada. Banyak lah ya itu berkeliaran gambar-gambar kayak gitu. Jadi banyak banget tuh berkeliaran. Kan di film-film gitu juga banyak kan? Emang ada ya? Katanya sih banyak. Oh iya. Katanya nggak mau kita katanya banyak. Iya sih. Nggak, dan banyak juga, nggak banyak sih, ada beberapa temen gue yang memang menikah sama bule. Selalu kan maksud ini. Kita tuh mindsetnya kalau bule berarti gede gitu. Iya. Tapi kalau temen gue bilang nggak semua bule tuh gede. Gak semua bule tuh gede, tergantung ini aja ya. Tergantung apa yang digantung ya. Intinya dia bilang nggak semua bule tuh gede. Kenapa mereka mau sama bule? Karena bule tuh lebih touchingnya lebih oke lah, lebih romantis lah, intinya gitu. Dibandingin orang-orang kita. Ya mungkin dia belum ketemu aja produk lokal yang oke punya. Emang ada ya? Nggak tahu lagi. Nggak tahu gue. Katanya sih kata orang-orang gitu Kak. Gitu. Tapi lebih gede Arab sih menurut gue daripada bule. Nggak tahu ya. Saya tidak tahu kalau kayak gitu bah ya. Saya tapi tidak tahu. Jadi kan gue bukan emang compare dari cerita orang ini gitu kan. Kalau Arab tuh emang gitu. Arab tuh emang gimana? Gitu. Gitu. Katanya. Kayak bisa silat di dalam kali ya Kak ya katanya. Pak, gitu. Maafin, hampura. Lagi saya. Gitu. Jadi oke. Aduh panas ya, kenapa ya ini ya? Oke Kak, tapi Kakak pernah gak sih ketemu di narsum Kakak yang switch partner, tukeran pasangan? Ini ya, swinger ya? Swinger itu biasanya swinger ya? Oke. Ada. Itu konsepnya gimana Kak pas kemarin ceritanya begitu Kak? Dan pendapat Kakak soal itu deh. Swinger bentar. Aku karena narasumber kita udah banyak banget ya, video kita udah 300-an. Jadi bentar aku agak cek gitu sama aku agak inget-inget dulu ya.
panutan gue nih. Tolong Swinger, ya. swinger. Dia ini kayak awalnya party gitu loh. Party Di gitu. Indonesia nih Indonesia. Ini orang kita banyak yang kayak gitu, cuma nggak kayak expose aja. Mereka nggak berani speak up. Ada party yang buat Banyak, Cong. Ada di ibu kota tuh banyak banget. Bahkan ada yang mengorganize itu. Lu percaya nggak? wah pakai IO. Ada. Tapi ini gue pernah dapat cerita ya. Jadi kalau di sini, contoh lo sama laki lo, gue bawa laki gue. Terus teman kita pada bawa pasangannya, entah mau pasangan sendiri kayak pokoknya berdua aja, yang penting laki-laki sama perempuan gitu kan. Nah, nanti diorganize sama orang itu. Terus harus dicek dulu, kayak cek HIV gitu. iya pokoknya dicek gitu. Karena kan mau tukeran, Cong. Ini kan konteksnya. Atau enggak minimal main rame-rame gitu. Itu ada. Main rame-rame. Ini di Indonesia main rame-rame gitu. Sebenarnya banyak, cuma memang nggak kita nggak tahu aja kali ya. Iya. Ya kalau gue pun denger cerita dari mulut ke mulut gitu aja sebenarnya. Tapi memang ya mereka pelakunya atau enggak Milam kayak gitu, kayak temen gue pernah, atau enggak kayak temennya temen gue atau siapa klien gue yang kayak gitu tuh ada. Ada IO-nya. Bukan ya gue nggak tahu Maksudnya IO atau ada yang mengorganize itu lah ada intinya. pendaftaran berarti ya. Iya, kayak contoh lo nih mau ikut. Ya. Atau enggak kayak di circle kita aja nih, kita nih anggaplah pasangan. Lo bawa pasangan lo, gue bawa pasangan gue, yang lain pada bawa pasangan, ya udah kita rame-rame yuk gitu. Itu bisa gitu. Bahkan ada yang cuma yang versi apa ya? Gue tadi mau ngomong versi BPJS-nya. Ya nggak apa-apa dong, apa ya versi lebih itulah versi low price-nya gitu kan. Jadi ada yang kayak teman-teman aja gini main di kamar hotel, mereka nyewa hotel bareng-bareng gitu. Itu ada. Itu narasumber bincang ranjang nih kalau yang ini nih, kalau yang dia booking kamar akhirnya rame-rame gitu. Nah, ceweknya sih kejebak sih nih cewek. Jadi memang si laki ini sama teman-temannya tuh udah janjian lah intinya mau begituan. Awalnya pada mabok-mabok minum. Nanti cewek kejebak, akhirnya mainlah dia sama pacarnya dulu dong. Habis itu tukeran. Udah mana tukeran, gue tanya terus anak mana, anak pacar lo apa temannya? Anak temennya lagi. Ya Allah, terus gimana itu pacarnya coba? Kan itulah senjata makan tuan kan. Gue belum ngebayang kayak gini. Kalau gue ya Kak, nih memandangkannya kayak orang ya emang gue normal kok, gue orang normal kok. Ya lu pikir gue enggak? Iya. Maksudnya kita kedenger cerita seperti itu jadi ngebayangin ke diri kita sendiri. Bagaimana rasanya kalau kita tahu rasa temennya pacar lebih enak. Lah emang lu kagak putus, gue mau putus. Ya enggak, mereka bahkan berkomitmen, ngerti gak sih contoh? Nih awalnya pertama kali tuh perempuan dijebak kan, sampai akhirnya yang kedua, ketiga dan seterusnya mereka tuh udah janjian dan udah biasa aja. Bahkan si cowoknya nih bilang, pokoknya kamu kalau mau kayak begini sama aku ya, maksudnya lo nggak boleh nanti ada yang cheating ya, pokoknya nggak boleh di antara mereka berempat ada yang melakukan itu di luar dari perjanjiannya itulah gitu. Jadi kalau main harus berempat, nggak boleh nanti tiba-tiba gue main sama pacarnya dia, itu nggak boleh, di luar itu nggak boleh, yang kayak gitu-gitu. Wah. Makanya sudah gila orang-orang. Iya di luar sana udah ini banget ya. Tapi Kak, setelah Kakak menampung semua cerita-cerita yang, jadi kan Kakak kan jadi pengetahuannya juga, gue jadi tahu kayak gini. Menurut Kakak, gue ngomongnya gimana ya? Ini berarti kan soal keperawanan ini udah kayak hal yang langka lah ya. Apalagi yang kebanyakan tuh aku lihat-lihat juga kan masih pada muda-muda narsum Kakak gitu, ada yang masih yang mungkin underage, I don't know juga gitu kan. Ada tuh soalnya yang kasus-kasus yang kayak seperti itu. Menurut Kakak soal keperawanan di Indonesia tuh sekarang hal langka gak sih? Sangat langka. Sebenarnya itu dia, balik lagi, maksudnya banyak faktor yang mempengaruhi hal-hal itu. Kebanyakan mereka yang terjun, maksudnya mereka yang sudah terlanjur gitu kan, berada di menurut gue ini di suatu hal yang memang dark banget gitu ya. Bahkan udah bukan di bawah 17 lagi, bahkan anak SD pun ada yang sudah melakukan itu gitu loh. Anak SD? Ada yang SMP udah jual diri, ada SMP kelas 2 kalau gak salah kemarin bintang tamu gue. Itu SMP kelas 2 mereka udah jual diri, lo bayangin. Kadang gue tanya kenapa?
Kenapa? Karena itu lagi, backgroundnya mungkin keluarga. Itu udah sedini itu ya Kak? Maksudnya aku agak shock juga sih. SD udah, dia tahu dari mana ya? Ya sekarang kan banyak banget ya Iya, anak-anak zaman iya, sekarang mereka itu. udah. Tapi yang paling penting circle-nya sih. Kalau gue melihat bisa jadi dari teman-temannya. Jadi ada yang memang versinya pertama dari background keluarganya, mereka anak-anak yang broken home, yang tidak mendapatkan perhatian yang baik, tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya gitu kan. Terus akhirnya ya mereka kan mencari jati diri mereka sendiri kan di luar sana, akhirnya ketemu dengan lingkungan yang memang kurang baik gitu. Akhirnya terjerumus mereka dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Banyak juga yang memang karena di broken home nggak dapat perhatian, akhirnya ya mereka main sama teman-temannya, ternyata teman-temannya begitu, teman-temannya udah yang lepas perawan. Bahkan sampai ada kayak gini, bintang tamuku sampai kayak, awalnya aku tuh nggak ngerti apa-apa Kak, aku tuh nggak tahu apa-apa Kak, sampai akhirnya aku penasaran dan cari tahu. Karena apa? Karena teman-teman aku sudah melakukan itu terlebih dahulu. Kayak contoh, iya gue tuh udah ciuman tahu sama dia, kayak anak-anak SMP gitu, ngerti gak sih? Anak-anak masih sekolah gitu kan ya. Iya, terus kayak sumpah begituan tuh enak banget tahu. Sorry itu sih ada yang lepas perawan gitu ya. Maksudnya dia udah begituan sama temannya. Kayak begituan tuh enak banget tahu. Aku tuh udah coba. Jadi kan dia penasaran dong. Ya lo kalau tiba-tiba nih teman-teman lo semua, gue bis ciuman tahu sama pacar gue. Lo apa lo nggak kepengen ciuman sama pacar lo? Gue bis digituin tahu sama pacar gue gitu kan. Iya sih, gue lo nggak kepengen nyoba. Iya kan gitu kan. Apalagi anak-anak umur segitu tuh yang minim knowledge, mungkin minim perhatian orang tua, ya pasti akan dicoba sama mereka. Berarti memang kita harus, ini kan karena kita udah punya anak ya, orang tua muda ya kita ya. Jadi kita harus benar-benar edukasi. Bikin gue deg-degan sih, mana anak gue perempuan ya, jadi gue kayak aduh. Kayaknya anak perempuan laki-laki sama deh Kak. Aku juga sih takut ngebayangin dia yang aneh-aneh. Iya. Nggak kebayang lagi gue. Enggak jangan dibayangin ya, nggak mau. Ya intinya kita sebagai orang tua ya harus benar-benar ngebekalin gitu loh. Kalau dulu Umi gue pernah bilang yang penting anak itu dibekalinnya akhlak minimal. Dia udah tahu akhlaknya, dia mau dibawa kemana, dia mau dilepas kemana, dia tahu dia harus pulang kemana, dia tahu dia harus berbuat apa gitu. Iya, setuju. Gitu. Percuma nanti kalau misalkan anaknya pinter-pinter tapi akhlaknya kagak ada. Setuju. Iya. Tong kosong nyaring bunyinya. Cakep. Ya, begitu doang sih. Enggak. Tapi ini aku mau bahas satu lagi Kak. Apa itu? Jadi gini Kak, biasanya aku tuh memang dapat beberapa DM ya Kak ya, soal ngomongin. Jadi ada beberapa kontenku ngebahas soal ya janda gitu ya, karena kan Akike memang mantan janda gitu kan. Kakak boleh cerita? Gue masih member Kakak ya. Ampuranya aku harus gini ya. Aku pengen nanya, sebenarnya nih aku pengen tahu banget pendapat Kakak soal konotasi kata janda di Indonesia, kenapa masih negatif? Padahal kita lihat nih, janda-janda aja pada berprestasi coy. Jangan lo sangka tuh janda tuh, kita juga nggak pengen jadi janda gitu kan. Boleh gak sih Kak kasih tahu kita kenapa di Indonesia kata janda itu masih negatif? Kenapa? Ya tanya mereka yang ngomong kayak gitu, mereka yang mikir kan. Maksudnya kalau menurut gue ya kita tuh nggak bisa memfilter komentar orang, kita nggak bisa memfilter apa yang orang mau ucapkan gitu kan. Jadi kalau gue sih ya bodo amat lo mau ngomong janda seperti apa gitu kan. Cuma yang awal-awal gue juga shock juga jadi janda, janda-janda newbie kan awal-awal tuh kan ya mak, gitu kan. Kayak terus dalam hati gue cuma mikir gini, nggak ada yang salah sama janda. Bahkan di Bincang Ranya gue juga pernah bilang, maksudnya bahkan kita seperti ini tuh korban dari kalian. Betul. Iya kan, korban dari laki-laki gitu. Terus kenapa jadi gara-gara lo yang berbuat? Maksudnya ya mungkin kesalahan sama-sama lah ya. Iya. Tapi kan ada satu hal yang men-trigger sampai akhirnya ya udah kita pisah aja. Betul. Gitu. Gak mungkin tiba-tiba pisah, siapa yang mau jadi janda kan? Setuju. Pada dasarnya gini, perempuan itu kan kepengennya ya perempuan menikah gitu ya. Orang kepengennya menikah kan jadi keluarga yang utuh,
family goals gitu kan, keluarga yang bahagia. Betul. Tapi sepanjang perjalanan itu kan nggak melulu happy, nggak melulu baik gitu kan. Dan banyak sekali hal-hal yang memang pada akhirnya tidak baik, dan daripada dilanjutin gitu kan, ya udah kita pisah aja. Gitu Jangan kan. terjebak pada gini, I'm so sorry, ini kita jadi merambahnya kemana-mana ya. Jadi ada pernikahan yang nggak mau dia dibilang janda dan nggak mau apa kata orang, dia bertahan di sebuah relationship yang cukup toxic. Itu kan malah jadi nggak sehat buat ke mental. Sorry ya, hampura nih. Itu Bukannya ada. gimana-gimana, itu pilihan orang-orang. Cuman Betul. menurut kakak menjadi janda itu juga kita mentingin mental health kita juga kan buat merawat anak. Setuju. Gue pengen waras dan gue pengen lebih happy sih. Dan yang pasti gue mau anak gue, ya walaupun sebenarnya ini bukan jadi keputusan yang sangat tepat atau keputusan yang benar ya. Betul. Tapi ya minimal gue menyelamatkan diri gue lah. Gue mau lebih waras, gue mau lebih happy gitu kan. Kalau memang bisa jadi co-parents, ya itu lebih bagus dengan mantan suami, dengan ayahnya si anak ini gitu kan. Tapi kalau memang tidak, bahkan banyak yang kejadian laki-lakinya lepas tanggung jawab gitu aja, ya nggak apa-apa, itu kan pilihannya dia. Kan pilihan kita harus tetap melanjutkan hidup. Betul. Buat diri kita dan anak kita. Gitu kan. Jadi gue nggak pernah peduli dengan omongan orang, maksudnya dengan status gue atau kalian semua gitu kan, perempuan-perempuan di luar sana, nggak usah terlalu pusing dengan omongan orang, nggak usah terlalu pusing dengan yang namanya kata janda gitu kan. Tadi kan sempat bilang kan janda sama single parents, ya sama aja cong, itu satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris, cuma kan paradigma orang-orang aja yang beda. Betul. Iya kan. Jadi lo nggak usah pusing dengan apa yang orang pikirkan. Mending lo fokus sama hidup lo fokus sama diri lo fokus sama anak lo, kasih yang terbaik, udah. Betul. Toh lo jadi janda emang ada yang nolong? Dapat santunan loh dari netizen lo itu yang ngata-ngatain, gitu kan? Enggak. Dan buktiin aja udah, maksudnya lo bisa berdiri di atas kaki lo sendiri. Betul. Gitu kan? Dan lo bisa berhasil gitu, lo bisa didik anak lo gitu. Betul. Iya, nggak usah capek-capek gitu, ibarin aja. Nggak ada perempuan yang mau jadi janda. Nggak ada perempuan. Nggak ada. Kita kepengen juga kita happy gitu kan. Gue juga kalau nikah lagi kepengennya dapat pasangan yang memang benar-benar bisa sayang sama gue, sama anak gue, tanggung jawab sama kita jadi keluarga udah yang happy gitu loh. Oke Kak, ini jadi banyak insightful sekali ya gitu. Tapi karena kita sudah ada di, nggak berasa ya, almost 45 minutes ya. Oh ya. Coba lebih. Wow. Wow. Oke. Bikin sesi kedua Kak. Boleh banget. Aku main aja ke sana nggak apa-apa pakai sarung ya Kak. Boleh. Iya, Kak? Pak. Lo kalau mau datang ke Bincang Ranjang ya pakai lingerie cong. Nanti di sana banyak kok kostum kita. Ya Mas ya. Gue boleh pakai Spiderman gue gak? Tapi nanti lo buka settingnya gitu ya. Iya, boleh. Boleh gue spill. Gadis. Oke. Ini segmen terakhir. Oke Kak, kasih Pahim pesan apa sih yang mau disampaikan oleh Bincang Ranjang, dan bakal ada apa nih yang menarik nih di Bincang Ranjang nih? Ini sering juga gue bilang pas gue mau closing di Bincang Ranjang ya. Setiap orang tuh punya perjalanan hidupnya masing-masing. Jadi ya baik buruknya gitu kan, ya itu memang udah keputusannya sendiri. Dan apapun keputusan lo harus bertanggung jawab akan hal yang menjadi keputusan lo itu. Dan gue rasa setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Jadi buat kalian gak usah ngejudge, jangan lo menghakimi sampai lo bahkan seakan-akan lo paling suci. Jadi ya itulah kehidupan gitu loh. Jadi biar aja kalau memang lo nggak bisa nolong, minimal lo nggak usah ngomongin orang itu gitu loh. Biar mereka menjalani kehidupannya masing-masing dengan jalan yang mereka pilih gitu ya. Doain aja kalau memang sekiranya itu hal yang nggak baik, ya lo bisa bantu doain aja. Semoga dia bisa ke jalan yang jauh lebih baik gitu loh. Jadi nggak perlu ngejudge ini itu segala macam, nggak usah lah. Oke. Gitu. Ini cukup menarik ya semuanya ya guys. Semoga ini jadi pelajaran kita semua. Kalau di sini gue rangkum ya semuanya gitu. Ini kayak kalau kata Kak Anissa, kita rangkumnya pakai lagu Awkarin. Apa sih? Kalian semua suci, aku penuh soda. Iya. Dosa. Ya, jadi janganlah gampang ngejudge orang, karena kita nggak tahu pernah perjalanan apa yang bakal dia lewati. Apa perjalanan yang mereka selalu perjuangan mental yang cukup sakit juga gitu. Jadi ya
Makasih banget ya Kak. Thank insight-nya you. hari. Oh, gak kerasa loh ini 45 lebih. Kita biasanya 2 hari kalau ngobrol. Oh, 2 hari ya Shay. Itu mah kayaknya seminar nih, outing kita kalau kayak gitu. Oke guys, kalau kayak gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Buat kalian jangan lupa untuk follow, subscribe Bincang Ranjang, dan kalau mau tahu cerita yang lebih itu ada di sana ya. Kalau di sini ya mohon maaf sarangnya julid. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan gue Demi, Gue Anissa Latas. bye, see you next time. Oh gitu ya. Iya, see you. Bye.